Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Retnokusumastiti, NIM 2019-12172. Saya dari kelas pengauditan 4D. Di sini saya akan membahas kasus pelanggaran kode etik kasus Enron dan Kap Anderson. Kasus Enron. Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara Enron atau penyalur gas alam melalui pipa dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi. Kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas, bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Tokoh penting dalam kasus Enron: pendiri Enron, Kenneth Lai, COO dan CRO sementara Stephen F. Cooper, Ketua John J. Ray, Wakil Komisaris Clifford Dexter. Kap Arthur Anderson, salah satu firma akuntansi terbesar di Amerika Serikat yang berdiri sejak 1913 kantor akuntan publik yang termasuk dalam The Big Four atau PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG, lalu pecah menjadi The Big Five. Sejak pemisahan bisnis jasa atestasi atau fungsi akuntansi dan konsultasi. Kerja sama KAP Arthur Anderson dan Enron. Arthur Anderson, perusahaan akuntan yang mengaudit laporan keuangan Enron, juga sebagai konsultan manajemen Enron. KAP tersebut memiliki kebijakan pemusnahan dokumen yang tidak menjadi bagian dari kertas kerja audit formal. Board of Directors atau Dewan Direktur, Direktur Eksekutif dan Direktur Non-Eksekutif membiarkan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu mengandung unsur konflik kepentingan dan mengizinkan terjadinya transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak dalam perusahaan atau insider trading, termasuk praktek akuntansi dan bisnis tidak sehat sebelum hal tersebut terungkap kepada publik. Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atau fungsi internal audit perusahaan. Pembahasan masalah. Menurut teori Freud, ada 3 komponen utama yang menyebabkan orang melakukan kecurangan, manipulasi, korupsi, dan sebangsanya, perilaku tidak etis, yaitu opportunity, pressure, dan rationalization. Ketiga hal tersebut akan dapat kita hindari melalui meningkatkan moral, akhlak, etika, perilaku, dan lain sebagainya. Karena kita meyakini bahwa tindakan yang bermoral akan memberikan implikasi terhadap kepercayaan publik. Kesimpulannya, Enron dan KAP Arthur Anderson sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan bukan untuk dilanggar. Yang menyebabkan kebangkrutan dan keterpurukan pada perusahaan Enron adalah editor Arthur Anderson atau satu dari 5 perusahaan akuntansi terbesar yang merupakan kantor akuntan Enron. Keduanya telah bekerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan sehingga merugikan berbagai pihak, baik pihak eksternal seperti para pemegang saham dan pihak internal yang berasal dari dalam perusahaan Enron. Enron telah melanggar etika dalam bisnis dengan tidak melakukan manipulasi guna menarik investor. Sedangkan Arthur Anderson yang bertindak sebagai auditor pun telah melanggar etika profesinya sebagai seorang akuntan. Arthur Anderson telah melakukan kerjasama dalam memanipulasi laporan keuangan Enron. Hal ini jelas Arthur Anderson tidak bersikap independen sebagaimana yang seharusnya sebagai seorang akuntan. Cukup sekian dari saya, apabila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.